Maka siapa yang ingin membuat orang lain tobat, siap-siap kena marah, siap-siap kena semprot. Aku nggak mau lah ngaji itu, Ustadz itu dikit-dikit nyindir, dikit-dikit nyindir. Padahal Ustadz itu nggak ada nyindir. Karena ketika Ustadz cerita tentang ghibah, yang suka ghibah tersinggung. Ustadz cerita tentang korupsi, Ustadz boleh ceramah, tapi jangan singgung korupsi. Kalau Ustadz singgung korupsi, nanti saya turunkan dari... Fa'arbabul usuli min ahli sunnati qalu. Ulama-ulama besar dari kalangan ahlu sunnah berkata, syartut taubati hatta tasihha thalathatu asya'in. Syarat taubat itu sampai taubat itu sah diterima mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu al ma'amila minal mukhalafat. Menyesal semua perbuatannya dulu yang bertentangan dengan syariat Islam. Menyesal pacaran, menyesal berzina, menyesal nggak pakai hijab, menyesal ghibah, menyesal main medsos ngadu domba orang, menyesal makan riba, menyesal makan haram, menyesal. 2. Wa tarkuz zallati fil hali. Meninggalkan zallah adzambu, meninggalkan dosa fil hali segera. Saya nyesal saya ini Pak Ustadz, menyesal saya Pak Ustadz. Sudah pindah. Itulah saya masih mikir nanti kalau saya keluar dari sini makan apa. Wa tarkuz zallati fil hali. Kalau sudah nyesal fil hali langsung, nggak ada mikir-mikir. 3. Wal azmu ala alla ya'uda ila mithli ma 'amila minal ma'asi. Tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan yang sama. Tidak lagi melakukan perbuatan dosa maksiat itu. Pertama, menyesal. Yang kedua, cepat berhenti. Yang ketiga, tekad kuat untuk tidak kembali. Saya pakai narkoba nih Pak Ustadz. Saya nyesal pakai ini Pak Ustadz. Udah berhenti. Saya masih ketergantungan Pak Ustadz. Kalau enggak, nggak bisa. Berhenti, stop. Dan tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi. Fahadhil arkanu la budda minha. 3 rukun taubat ini wajib hatta tasihha taubatuhu. Kalau ada 3-3-nya, sah taubatnya. Kalau tidak ada, batal taubatnya. Qala haula, mereka ulama-ulama besar dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu berkata, wa ma fil khabari anna nadama taubatun. Hadis yang mengatakan bahwa taubat itu, menyesal itu adalah taubat, innama nassa ala mu'azamihi. Itu adalah teks yang disebutkan satu, tapi sebetulnya untuk semua. Sama seperti hadis Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Padahal rukun haji kan niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib, wukuf. Kenapa Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah? Karena rukun yang paling besarnya adalah wukuf di padang Arafah. Maka seolah-olah disebutkan satu, tapi sebetulnya keseluruhan. Begitu juga dengan taubat ini. An-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Tapi masih ada 2 rukun lagi. Meninggalkan segera, tidak mengulangi lagi. Kenapa yang 2 ini bisa kalah? Karena yang 2 ini akan terlaksana kalau menyesalnya kuat. Begitu maknanya. La annahu la rukna fil haji siwal wukuf bi Arafat. Bukan berarti rukun haji itu hanya wukuf di Arafah. Mentang-mentang Nabi berkata al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Bagaimana dengan orang yang tidak berniat, tidak tawaf, tidak sa'i, tidak tahallul, tidak tertib? Tidak sah hajinya, karena rukunnya. Tapi rukun yang paling kuat itu adalah wukuf di padang Arafah. Begitu juga dengan taubat ini. Rukunnya yang paling kuat adalah an-nadamu, menyesal.
Artinya mu'azzamu arkaniha an-nadamu. Rukun yang paling besar, yang paling kuat di antara rukun taubat itu adalah menyesal. Wa min ahli tahqiqi man qala. Di antara para muhaqqiq, ulama tahqiq, ulama yang paling teliti, ulama yang paling detail, ulama yang paling halus ilmu kajiannya, zahir dan batin, berkata, ulama hakikat berkata, yakfin nadamu fi tahqiqi dzalik. Cukup menyesal, sudah terwujud taubat. Loh, bagaimana dengan segera meninggalkan? Bagaimana dengan tidak mengulang lagi? Karena orang yang taubat, yang menyesalnya kuat, pasti dia akan meninggalkan segera. Dan pasti dia tidak akan mengulangi. Nah, itu mana? Li'anna nadama, karena penyesalan yang mendalam, yastatsba'ur ruknainil akharaini. Kalau sudah menyesalnya kuat, automatically dua rukun yang berikutnya itu pasti ngikut. Fa innahu yastahilu taqdir ayyakuna nadiman ala ma huwa musirrun ala mislihi. Karena tak mungkin kalau dia menyesal mendalam dan dia kembali kepada perbuatan yang sama dan terus-menerus melakukannya. Tak mungkin, mustahil. Jadi kalau ada orang ngaku taubat narkoba, taubat pacaran, tapi dia masih tetap terus, berarti tidak ada penyesalan dalam hatinya. Adapun penyesalan kecil. Au azimun 'alal ityani bimislihi, tekad yang kuat untuk melakukan perbuatan yang sama seperti itu. Wa hadza ma'na taubati 'ala jihati tahdid wal ijmal. Inilah makna taubat menurut aspek batasan. Cerita tentang taubat ini batasannya sampai mana aja? Ini batasan taubat, menyesal. Wal ijmal maupun secara global. Fa amma ala jihati syarhi wal ibana. Kalau cerita tentang masalah batasan taubat dan cerita masalah taubat secara global, itulah dia. Adapun taubat secara penjelasan yang lebih global dan menyeluruh, syarah. Makanya dosen di Malaysia itu disebut dengan pensyarah. Penjelasan ayat Quran namanya tafsir, penjelasan hadis namanya syarah. Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Subulus Salam. Dari mana kamu baca hadis ini? Dari syarah An-Nawawi ala Sahihi Muslim. Syarah. Fa inna lit-taubati asbaban wa tartiban wa aqsaman. Taubat itu punya 3. Ada sebab-sebabnya, ada urutan-urutannya, ada bagian-bagiannya. Ini lebih jelas lagi. Fa awwalu dzalik, langkah pertama dari taubat itu adalah intibahul qalbi an raqadatil ghaflah. Bagaimana membangunkan hati dari tertidur disebabkan oleh lalai. Orang kalau sudah tertidur hilang waktu subuh. Orang kalau sudah tertidur lupa mendengar azan. Orang kalau sudah tertidur, bagaimana hati itu dibangunkan, dijagakan, wake up dari tertidur disebabkan oleh lalai. Wa ru'yatul 'abdi ma huwa 'alaihi min su'il halah. Setelah dia terjaga dari tidurnya, baru ru'yah. Dia melihat dirinya bahwa dia sedang dalam keadaan yang buruk. Orang yang tertidur tidak bisa melihat. Maka bagaimana orang bisa melihat dirinya? Dia mesti terjaga. Dan orang yang bangun tidur, dibangunkan, pasti marah. Maka siapa yang ingin membuat orang lain tobat, siap-siap kena marah. Siap-siap kena semprot. Aku nggak mau lah ngaji itu. Ustadz itu dikit-dikit nyindir, dikit-dikit nyindir. Padahal Ustadz itu nggak ada nyindir. Karena ketika Ustadz cerita tentang ghibah, yang suka ghibah tersinggung. Ustadz cerita tentang korupsi, Ustadz boleh ceramah, tapi jangan singgung korupsi. Kalau Ustadz singgung korupsi, nanti saya turunkan dari... Nggak bisa aja. Karena Ustadz itu cerita suka hati. Tak ada pesan-pesan. Jadi yang pertama kali adalah intibahul qalbi. Tapi yang dimaksud qalbi oleh Imam Al-Ghazali itu, kata dia, bukan lahmun wadamun
bukan lahmun alladhi yujadu fil insani wal bahimati. Begitu kata beliau dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal. Yang kumaksud dengan hati itu bukan daging yang ada di dalam diri binatang. Kalau dibelah dada ayam, dada kambing ada. Bukan itu yang kumaksud kata dia. Tapi adalah mahallu, tempatnya. Yang dimaksud dengan hati, yang dimaksud Imam Al-Ghazali, yang dimaksud ulama, yang dimaksud dalam hadis, hati di situ adalah mahallul iman, tempatnya iman, batin dia, bukan zahir. Intibaul qalbi, terjaganya hati dari tertidur disebabkan lupa. Setelah terjaga, wa ru'yatul abdi, dia sudah bisa melihat bahwa dia sedang berada dalam perbuatan jahat, kotor, salah, dosa. Wa yasilu ila hadhil jumlati bitaufiq, seseorang akan sampai pada fase titik ini bitaufiq, bantuan Allah SWT. Ini jalan Sudirman, ini dari arah kiri, ini dari arah kanan. Saya datang dari arah kanan, ini jalan saya. Kamu datang dari arah kiri, ini jalan kamu. Kita akan ketemu di satu jalan yang sama. Bertemunya jalan saya dengan jalan kamu, itu bahasa Arabnya taufik. Saya maunya tidur pagi sampai jam 8. Jangan bangun-bangunkan saya. Allah mau engkau bangun sebelum subuh, supaya kau sempat sholat agak 2, 3, 5, 10 rakaat. Ketika kau kalahkan keinginanmu, kau ikuti keinginan Allah, bersatu keinginanmu dengan keinginan Allah, disitulah disebut dengan taufiq. Muwaffaq. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Orang yang mendapatkan taufik itu muwaffaq. Wallahul muwaffiq. Allah memberikan taufiknya kepada jalan yang lurus. Ila aqwamit tariq, ke jalan yang paling lurus.